Kalau ada pemimpin, siapapun dia, saya nggak mau tunjuk 1-2 orang, siapapun dia, dari level terbawah di keluarga sampai yang paling tinggi negara, siapapun dia pemimpin, kalau ada mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan agama dan syariat Allah, bertabrakan dengan nilai-nilai keimanan akidah kita, maka itu yang harus kita introspeksi adalah diri kita sendiri dulu. Itulah tamparan dari Allah, teguran keras dari Allah. Kemana kamu, kemana Anda ketika disuruh memilih pemimpin? Pilih partainya rusak, partai sarang korupsi. Mau dibayar, mau ditakut-takuti, diintimidasi, daripada gua nggak naik jabatan, daripada gua seret gajinya, pemasukannya, pendapatannya, udahlah yang ini aja. La haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, para pemirsa, saya Ustadz Fadlan mengajak Bapak Ibu kita semua, ayo kita membuat investasi masa depan bersama Al-Fahmi Institute. Gedung ini sedang dibangun, membutuhkan segala dukungan dari kita semua. Maka itu saya mengajak Bapak Ibu semua, hari-hari dengan kebaikan, hari-hari dengan berinfak, hari-hari dengan bersedekah, hari-hari dengan berwakaf. Dan sangat tepat Bapak Ibu memilih wakaf bersama Al-Fahmi Institute untuk generasi Quran akan datang. Rekeningnya ada di BCA, Muamalat, dan BSM. Ada di bawah sini. Ayo, dengan Al-Fahmi Institute kita mencerdaskan umat dengan Al-Quran untuk Indonesia lebih baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tema kita adalah meningkatkan kualitas. Di dalam Al-Quran surah Al-Mu'min ayat 2, sungguh orang beriman yang khusyuk dalam sholat. Dan jadi pertanyaan sekarang, bagaimana sholat tidak khusyuk? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi? Ya, saya jawab dulu sambil menunggu yang lain ya. Baik, bismillah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Terima kasih pada Bapak yang bertanya tadi tentang bagaimana caranya kita dapat meraih sholat yang khusyuk. Ya. Sholat khusyuk adalah sholat yang diiringi dengan hati yang bersih. Memang ada sholat orang hatinya gak bersih? Ada. Allah mengatakan ciri orang munafik itu apa? Wa idza qamu ilas sholati qamu kusala yura'unan nas wa la yadhkuruna Allaha illa qalila. Orang munafik sholat. Tapi ketika mereka sholat, mereka lakukan dengan malas-malas, ogah-ogahan. Ya kira-kira daripada ntar gua dicap kafir, ya nggak apa-apa deh gua sholat. Ya kan ciri orang kafir itu meninggalkan sholat. Dia nggak mau disebut kafir.
Ya udah, nggak apa deh, gue sholat aja. Tapi hatinya nggak nyambung sama Allah. Hatinya nggak connect sama Allah. Sholat dia, masuk masjid dia, berjamaah bersaf dengan kaum muslimin dia, tapi dia hatinya tidak bersama kaum muslimin. Hatinya bersama setan, hatinya bersama orang kafir. Malas-malasan sholat. Yang kedua, riya, yura'unan nas. Pengen dilihat orang, pengen dipuji orang. Padahal dia ngerjain sholat bukan untuk dapat ridho Allah, cuma ingin dapat pujian orang, cuma pengen dicatat, ini gue Islam juga. Ya, ini gue Islam juga. Kan begitu. Yang ketiga, la yadhkurunallaha illa qalila. Mereka tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah kecuali sedikit. Ingat Allahnya kalau lagi kepepet. Ingat Allah kalau lagi ada utang. Ingat Allah kalau bininya selingkuh. Ingat Allah kalau lakinya kawin lagi. Iya. Yeah. Oh, zikir ya Allah. Akhirnya adu doa. Adu doa. Ini dua-duanya datang ke Mekah umroh, doa di multazam. Yang satu bapaknya pengen kawin lagi, doa di multazam biar makbul. Bininya doa, ya Allah jangan kabulkan dia doanya. Ya. Ini bisa begitu ya. Ingat Allah kalau susah, ingat Allah kalau lagi sempit. Itu ciri orang munafik. Makanya kalau kita ingin khusyuk salat kita, ingin diterima oleh Allah salat kita, maka pertama kita harus menata dan memperbaiki hati kita. Ingat komitmen kita kepada Allah. Alam a'had ilaikum ya bani Adam alla ta'budu syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin wa an i'buduni hadza shiratum mustaqim. Ingat, ibadah itu adalah jalan yang menyelamatkan kita kepada Allah. Salat ini jalan kita untuk meraih keridhaan Allah. Kita salat bukan untuk Allah, bukan untuk menambah kebesaran, kekayaan, kekuasaan, keagungan Allah, bukan. Salat itu untuk kepentingan kita. Salat itu untuk nutrisi kehidupan kita, untuk menyehatkan hati kita, menyehatkan keluarga kita, menyehatkan masyarakat kita, menyehatkan negara kita. Kita harus berpikir ke sana. Kita mulai dari menata dan memperbaiki niat, insya Allah. Yang kedua, ilmu tentang sholat. Harus tahu, harus paham apa yang membatalkan, apa rukunnya, apa sunnah-sunnahnya, insya Allah. Ya. Yang ketiga, bukan cuma tahu, bukan cuma hafal syarat, rukun, dan apa yang membatalkan sholat, tapi juga kita upayakan hayati makna apa yang kita baca di dalam sholat. Ya, itu cara sholat kita kalau mau khusyuk. Kita apa yang kita baca ini kita hayati. Sebab kalau kita nggak hayati, kita baca-baca, ya setan masuk. Ya, setan ganggu kita. Setan bawa pikiran kita ini kemana-mana. Mikirin dompet, mikirin kunci mobil, mikirin kunci rumah, mikirin masakan gosong, ya, mikirin anak telat makan. Itu setan masuk. Kalau kita tidak isi hati kita ini, ya, setelah takbiratul ihram Allahu Akbar, kita baca doa iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khataaya, atau doa-doa yang lain yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Lalu kemudian kita baca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Makanya kalau sholat itu dihayati. Nah,
Makanya yang paling enak sholat itu berjamaah, kita dengerin imam, kita hayati bacaannya imam, supaya kita menutup pintu dan celah bagi setan untuk mengganggu pikiran kita. Mata kita pandang ke bawah, ke tempat sujud kita. Insya, jangan mata jelalatan. Mata lihat ke atas, kiri, kanan. Nah itu udah gak khusyuk dah. Ya. Ikuti protapnya sholat. SOP-nya sholat ikut kepada Rasulullah. Sallu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Cara gerakannya, cara membacanya, bagaimana khusyuknya, bagaimana tertibnya, bagaimana tumakninahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru di situ akan lahir kekhusyukan. Insya Allah. Tapi kalau kita baca aja males-males, begitu sambil merem, merem mana di sholat merem? Emangnya meditasi merem? Ente mau sholat atau mau yoga? Sholat tuh melek, mata ini jangan dipejamkan, lihat ke bawah, lihat tempat sujud, ingat mati. Bacaan yang dibaca imam kita dengerin, kita hayatin. Atau kalau kita baca sendiri surat Al-Fatihah di rakaat yang ketiga keempat, kita hayati sendiri surah Al-Fatihah itu. Komitmen kita untuk beribadah dan mohon pertolongan kepada Allah dan minta hidayah, petunjuk ke jalan yang lurus. Itulah cara kita untuk sholat khusyuk. Penjelasannya panjang lebar ada di kitab misalnya Ihya Ulumuddin, Asrarus Shalah, Asrarul Wudu dan lain sebagainya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pakai nama dan berterima kasih atas ini dan refreshing nanti apa yang makan saya memang sudah sering dengar. Pesan saya agak sedikit minta harus penjelasan tema. Kalau kita lihat membangun melakukan kata, apakah ini sejalan dengan apa yang dicanangkan oleh Menteri Pendidikan kita membangun akhlak dan berbangsa dengan memikirkan atau dengan tidak memikirkan pada semuanya. Barangkali pertanyaan saya, apakah yang saya dengar dari Pak Nasir, Pak Nasir tidak salah dalam masyarakat daripada muslim ini, apakah sikap ini terhadap yang disampaikan oleh pendidikan? Yang kedua, masalah miras. Setahu saya atau saya yang kurang tahu, MUI tidak pernah mengambilkan pernyataan bahwa miras itu dilarang sehingga menteri kepada presiden mohon dicabut semua jalan perampilannya aja. Karena lampiran itu bukan begitu bahwa mencabut semua, pabrik tetap berjalan, tapi pada wilayah tertentu gitu. Dengan saat pada lokal segala macam harus mohon pencerahan Pak Ken. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak siapa? Hah? Fatur Rahman. Ya. Ini pertanyaan yang up to date. Ya. Ini pertanyaan bagus ya, tentang pengaruh agama dalam kehidupan. Apalagi dalam pendidikan anak-anak kita. Ya. Maka itu pentingnya kita berusaha, berikhtiar, lalu kemudian berdoa kepada Allah terus-menerus, siang malam, tiap sholat, habis sholat, ya. Kita minta
pemimpin yang soleh, pemimpin yang ngerti dan taat kepada agama. Ya. Doa kita sebagaimana Al-Quran mengajarkan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Ini soal keluarga, ini soal masa depan generasi bangsa, ini soal anak cucu keturunan kita. Ya Allah, aku mohon, aku minta kepadamu, ya Allah, berikanlah karunia kepada anak cucu kami, kepada keluarga kami, kepada istri suami kami. Hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, agar mereka semua menjadi penyejuk mata untuk kami, penyejuk hati kami. Artinya apa? Maka jadi anak-anak yang soleh, orang-orang yang soleh, orang-orang yang berguna bagi agama, bangsa dan negaranya, orang yang berbakti kepada orang tua, berbakti kepada agama Allah dan Rasulnya SAW. Waj'alna. Tapi doanya nggak berhenti di situ, kata Allah dalam Al-Quran. Nggak berhenti, kita pengen anak sehat, pengen anak kita kuat, pengen anak kita cerdas, pengen anak kita jodohnya bagus, rezekinya bagus, pekerjaannya bagus. Tapi yang menentukan baik dan buruknya anak kita, keluarga kita, keturunan kita, pemimpin. Makanya kita minta kepada Allah sebagaimana diajarkan oleh Al-Quran, waj'alna lil muttaqina imama. Kalau minta kepada Allah jangan tanggung-tanggung. Ya Allah, jadikan kami, nggak usah nunjuk orang lain. Ya Allah, jadikan si Anu, ya Allah jadikan si A, ya Allah jadikan si B jadi pemimpin yang baik. Enggak, jadikan kami. Ini tanggung jawab kita semua. Kita semua harus jadi pemimpin. Lil muttaqina imama, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Allah, ini doa luar biasa, Pak. Ya. Mengharapkan lahirnya pemimpin yang baik, ya, itu harus dari diri kita sendiri. Pantaskan diri kita jadi kepala rumah tangga yang baik, jadi ayah yang baik, jadi ibu yang baik, yang mengajarkan anak-anaknya agama yang baik, bisa mewarisi nilai-nilai keimanan dan keislaman sampai anak-anak kita besar, sampai anak kita beranak cucu, sampai kita nanti berjumpa dan bertemu kembali di dalam surganya Allah. Amin ya Rabbal. Bagaimana dalam surah At-Tur ayat 21, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Orang-orang yang beriman itu dikatakan sukses kalau jejak keimanannya diikuti oleh anak cucu keturunannya. Allah akan berikan ganjaran. Apa ganjarannya? Alhaqna bihim dzurriyyatahum. Kami akan gabungkan, kami akan pertemukan cucunya, keluarganya, anaknya semua bersama orang-orang tuanya nanti di dalam surga. Amin ya Rabbal. Rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim. Doanya malaikat, ya Allah, masukkan mereka orang-orang beriman ini bersama orang-orang soleh. Dari siapa? Istrinya, suaminya, bapaknya, anaknya, semuanya masukkan dalam surga. Itulah surga Jannatu Adn, insya. Nah, jadi kalau bicara tentang kebijakan menteri, kebijakan gubernur, kebijakan wali kota, kebijakan presiden, ini teguran buat kita. Ini tamparan buat kita. Kalau ada pemimpin, siapapun dia, saya nggak mau tunjuk 1-2 orang. Siapapun dia, dari level terbawah di keluarga sampai yang paling tinggi negara,
siapapun dia pemimpin, kalau ada mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan agama dan syariat Allah, bertabrakan dengan nilai-nilai keimanan dan akidah kita, maka itu yang harus kita introspeksi adalah diri kita sendiri dulu. Itulah tamparan dari Allah, teguran keras dari Allah. Kemana kamu, kemana Anda ketika disuruh memilih pemimpin? Pilih partainya rusak, partai sarang korupsi. Mau dibayar? Mau. Ya. Mau ditakut-takuti, diintimidasi. Daripada gua nggak naik jabatan, daripada gua seret, gajinya, pemasukannya, pendapatannya, udahlah yang, ya ini aja. La haula wala quwata illa billah. Ini tanggung jawab kita, Pak. Ya, ini tamparan. Udah berapa kali kita ditampar? Ya, kebijakan ini kita ribut, kebijakan ini kita ribut. Bukan salah siapa-siapa, salah kita. Kita nggak milih orang benar, kita nggak milih partai yang benar. Ya. Kita doanya cuma, ya Allah jadikan keluargaku baik-baik, keluargaku sehat-sehat, rezekiku lancar-lancar, pekerjaanku baik-baik. Tapi dia tidak teruskan doa waj'alna lil muttaqina imama. Dianggap doa itu nggak ada. Mau rusak negara, mau rusak bangsa, mau rusak masyarakat, mau korupsi merajalela, sabodo teuing, kata orang itu. Ini orang Islam nggak bertanggung jawab. Ya, maka itu jadilah Muslim yang kafah. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Surat Al-Baqarah ayat berapa tuh? 218 ya? Ya. Bapak rahmat Allah. Kita orang beriman disuruh oleh Allah, masuklah kamu ke dalam syariat Islam, jalankan Islam ini dengan kafah. Artinya apa? Ada orang yang mengaku beriman tapi enggak Islamnya kafah. Ini biang keladi munculnya pemimpin-pemimpin rusak, munculnya kebijakan-kebijakan rusak, kebijakan-kebijakan yang bertabrakan dengan aturan agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Terus setelah kita introspeksi, bagaimana caranya kita memperbaiki, Pak Ustadz? Amar ma'ruf nahi mungkar. Udah kadung kepilih, udah kadung jadi menteri, udah kadung jadi gubernur. Ya kita tetap punya kewajiban sebagai konsekuensi waja'alna lil muttaqina imama. Tunjukkan bahwa Anda pantas menjadi imam, pemimpin bagi orang yang bertakwa. Apa ciri orang bertakwa? Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Ajak manusia ke jalan yang baik, yang ma'ruf, ke jalan yang benar, dan cegah siapapun dia, apapun jabatannya, kita harus mencegah orang dari kemungkaran. Insya Allah. Nah, disinilah pentingnya amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi dua soalnya sama. Mau masalah hilangnya kata agama dalam peta jalan pendidikan nasional 2020 sampai 2035. Ini ya Allah, udah mengkhianati konstitusi kita. Pasal 31 Undang-Undang Dasar, ini Undang-Undang Dasar. Ya. Belum Quran, belum, baru Undang-Undang Dasar Negara. Udah dikhianati. Pancasila dikhianati. Sila pertama. Ya. Semua mau diganti, agama ini mau jadi budaya aja. Budaya.
Apa negara ini? Takut betul kepada agama ini. Ada lagi yang bilang ini yang merusak negara ini bukan mabuk karena miras, tapi karena mabuk agama. Ateis, komunis loh, setan loh. Orang menjalankan agama dibilang mabuk agama, orang taat ibadah sholat dibilang mabuk agama. Orang berjilbab mau pakai aturan Allah di sekolah, di mana-mana, di kampus dibilang mabuk agama. Mabuk agama. Ya. Ini ungkapan-ungkapan dari orang-orang yang nggak percaya kepada Allah, nggak percaya kepada agama. Ya, yang merusak, menghancurkan bangsa ini karena jauh dari agama. Lihat no korupsi. Udah berapa banyak kasus? Woi, zaman, mohon maaf, zaman ada kasus apa itu? Bank apa itu? Senturi 6,7 triliun, hebohnya luar biasa. Ini sekarang sudah lebih puluhan ratusan triliun sudah. Kita masih menang baik. Dikemanakan izzah harga diri bangsa ini? Ya. Dulu ribut orang 7 triliun, ribut setengah mati. Ya itu korupsi, jelek. Tapi lebih jelek lagi kalau yang lebih besar daripada itu. Dan kita tidak ada yang bergerak, tidak ada yang amar ma'ruf nahi mungkar. Rusak luar biasa bangsa ini. Berarti sholatnya kita ini bermasalah. Keluarga kita ini bermasalah. Doanya kita belum khusyuk lagi. Ayo kita jadikan ini sebagai introspeksi muhasabah. Ya, bukan soal fatwa Pak. Haramnya miras nggak perlu difatwakan. Udah jelas ayat Quran, hadisnya. Kalau fatwa itu hukum yang belum jelas dalilnya dari Quran dan Sunnah. Vaksin Corona, Sinovac, Coronavac halal apa enggak? Nah itu baru fatwa. MUI neliti, datang ke sana ke pabriknya, lihat cara proses pembuatannya, lihat bagaimana proses dari awal sampai jadi, apa barang-barang yang menjadi komposisi, termasuk obat-obatan, minuman, makanan, kemasan, sebagainya. Itu yang nggak ada dalam Quran dan hadis, nggak diterangkan detail. Kalau khamr apanya yang mau difatwakan? Udah jelas haram. Ya. MUI nggak perlu memfatwakan khamr haram. Lucu, nanti diketawain dunia Pak. Ya. Yang lucu itu kalau kita sudah tahu, negara tahu, pemimpin ini semuanya rata-rata beragama Islam, tapi masih mengeluarkan kebijakan seperti itu untuk memperturutkan kesenangan hawa nafsu. Ada yang tanya kepada saya, kemarin ada pengajian online, Pak Ustadz, ini kondisi negara darurat, ekonomi anjlok, minus. Bukannya kalau darurat kita ada kaidah tubihul mahzurat, membolehkan perkara yang dilarang dalam agama. Darurat apanya bos? Gue mau tanya. Ya. Itu biaya pemulihan ekonomi UU Corona berapa ratus triliun? Hampir 1.000 triliun. Itu dong dipakai buat menggerakkan ekonomi rakyat. Kita punya kekayaan alam, kelola dengan baik. Jangan lu jual benih lobster, ngaco aja. Mohon maaf ini ya, ini komplek perikanan, kelautan nih. Bukan ya, pelabuhan. Agak mirip, soalnya ada nama Al-Bahrinya. Saya ingat kalau Al-Bahri itu masjid Kementerian Kelautan. Ya, saya biasa ngisi di sana. Mohon maaf. Ya. Ini tolong, ya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini sekali lagi mari kita introspeksi, ayo kita perbaiki mulai dari sholat. Oh, kelamaan Pak Ustadz. Iya, memang lama proses perbaikan itu.
Rasulullah berdakwah aja sampai sukses itu puluhan tahun. Masa kita mau negara tiba-tiba bagus, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, ya, nggak ada usaha, nggak ada jeripayahnya, mimpi. Semua upaya untuk perbaikan, in uridu illal islah mastata'tu wa ma taufiqi illa billah, itu semua ada prosesnya. Jalani proses itu dengan baik, didik keluarga kita dengan baik, anak-anak kita dengan baik, ciptakan masyarakat yang saleh, kuatkan jamaah dalam berekonomi, dalam bersosial, dalam berpolitik, kuatkan jamaah kita. Nggak usah nyebut nama partai, nggak usah nyebut nama orang di masjid, betul, tapi kita masing-masing sudah tahu mana yang pantas untuk dipilih, mana yang pantas untuk jadi pemimpin. Itu yang harus kita pilih. Kita titipkan amanah untuk kebaikan kemaslahatan agama, bangsa dan negara kita di pundak mereka, insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Ini Ustaz, ada beberapa pertanyaan yang mungkin kita jawab secara eksakta karena waktu ini dibatasi. Ini sampai jam 9:10, boleh tambah sedikit loh, Bang? Sampai jam 10. Kalau lain sampai jam 2 malam jadi, benar kan? Peringatan selalu kali jam 10 aja. Baik, ini saya bacakan nanti langsung dijawab oleh Ustaz. Nabi Muhammad ketika Mi'raj ke Sidratul Muntaha bertemu dengan para nabi dan rasul. Apakah bertemunya fisik atau roh? Karena Nabi sudah wafat. Ya, betul. Apa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala? Ya, ini kabar dari Allah, kabar dari Rasulullah. Ya, itu sifatnya mutawatir, kita percaya. Ya, kita percaya dengan kabar apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itu syarat mutlak seorang muslim. Pertama, kalau kita bicara keimanan. Karena memang Isra Mi'raj ini ujian keimanan. Banyak orang yang baru masuk Islam di Mekah, belum kuat imannya. Ketika terjadi peristiwa Isra Mi'raj ini, kemudian mereka balik badan, kembali murtad. Nauzubillah min, yang baru masuk Islam, nggak kuat imannya, dengar begini, aneh gini. Padahal Allah sudah mengatakan subhana. Kata-kata subhana yang diikuti dengan kata kerja menunjukkan bahwa itu adalah peristiwa yang luar biasa dan itu bersifat fisik. Karena itu adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Semua peristiwa yang dialami oleh Rasulullah, yang dilihat oleh Rasulullah, itu semuanya fisik, terjadi secara physically. Karena Nabi Isra dan Mi'raj secara ruh dan jasadnya. Lah terus bagaimana? Itu Nabi dan Rasul sebelumnya itu kan udah pada mati. Terus rohnya doang yang bergentayangan begitu datang. Allah punya kuasa, Pak. Betul. Ini teknologi kita yang nggak nyampe, akal kita yang nggak nyampe. Allah mau hidupkan, Allah mau datangkan ruh dan jasadnya para nabi terdahulu, itu Allah mampu. Berapa banyak dalam Al-Quran disebutkan, ada yang udah mati 100 tahun, dihidupin lagi sama Allah. Makanannya, minumannya udah hancur, ya, tunggangannya, itu himarnya udah jadi tulang belulang, Allah bisa hidupkan lagi. Yang 309 tahun tertidur di dalam gua bisa hidup, dia hidup 309 tahun. Nggak mati, nggak jadi tambah peot, tambah tua begitu, ya? Enggak. Matinya setelah bangun. Ya. Allah punya kuasa, mukjizat dari Allah. Ya. Sehingga di dalam Al-Quran itu dikatakan, surah Ali Imran, wa idza akhadha Allahu mitsaqan nabiyyin lama ataitukum min kitabi wa hikmah
Tsumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunnah. Allah yang mengambil janji dan sumpahnya para nabi. Ya. Kalian semua wajib beriman kepada Muhammad dan kalian semua wajib memberikan pertolongan kepadanya. Ini perintah Allah. Ya. Kapan terjadinya? Banyak ulama yang mengatakan itu perintah Allah kepada para nabi dan rasul, sumpah janji itu ketika malam Isra di Baitul Maqdis. Ya. Jadi Allah kuasa, Pak. Apa enggak takut, enggak ngeri? Ngapain ngeri? Ya Allah, malaikat Jibril aja yang begitu besar. Ya, Nabi pertama kan ketemu Jibril takut, Pak. Tapi kan kemudian biasa. Bulan Ramadan setiap malam Jibril menemui Rasulullah, biasa. Jangankan Nabi dan Rasul yang dihidupkan lagi dengan ruh dan fisiknya, jasadnya. Jibril yang lebih besar daripada itu. Allamahu syadidul quwa dzu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna. Rasulullah enggak takut. Ya. Ketemu lagi dengan ya Nabi Adam, itu yang udah berapa ribu berapa juta tahun yang lalu Nabi Adam ada ketemu. Ya. Allah punya kuasa. Gimana caranya? Ya kita nggak tahu. Ya, ketemu Nabi Yusuf. Nabi menggambarkan ciri fisiknya Nabi Yusuf itu begini. Ya. Kalau ketemu rohnya kira-kira Nabi bisa gambarin nggak Nabi Yusuf, Pak? Hah? Nabi gambarkan rambutnya segini, bentuknya begini, ya, fisiknya bagus, tampan. Kalau cuma rohnya aja, cuma ngomong doang, ngomong sama roh, ya, Nabi nggak bakal cerita itu fisiknya Nabi Yusuf. Betul. Di langit yang ketujuh Nabi ketemu Nabi Ibrahim, disebutkan apa? Dalam hadis itu Sahih Bukhari dan Muslim, Nabi SAW mengatakan, Inna Ibrahim asbahun nasi khalqan wa khuluqan bi. Ya, aku dan Nabi Ibrahim itu yang paling mirip perawakannya dan akhlaknya. Itu Nabi gambarkan. Kalau ketemu rohnya aja gimana? Bisa mengatakan yang paling mirip dengan saya itu Nabi Ibrahim. Ya Nabi lihat diri seperti bercermin. Ya, kita kalau ngelihat kaca cermin, jelas kan? Ada fisiknya. Ada roh. Orang mati ngelihat cermin kaca. Kira-kira bagaimana? Kabur kita. Nah, itu jadi bukti-bukti dalam hadis itu kita imani. Kita percaya. Ya, as-sadiqul masduq, makanya Sayyidina Abu Bakar Siddiq percaya dengan apa semua yang disampaikan oleh Rasulullah. Bahkan Abu Bakar mengatakan, kalau Nabi Muhammad dia mengatakan yang lebih dari itu, saya tetap percaya. Mau apa lu? Kan begitu. Ya? Itu. Makanya Abu Bakar disebut as-siddiq, orang yang paling jujur dan paling membenarkan keimanannya kepada Allah dan Rasul SAW. Wallahu a'lam. Ini menarik sekali. Kira-kira ibu-ibu melihat fisiknya Nabi Yusuf makan jeruk sama kulit-kulitnya. Lanjut tadi. Iya. Apa yang Nabi tanyakan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam ketika Mi'raj? Ketika Mi'raj, Nabi tidak ketemu Nabi Sulaiman. Yang ditemui itu 7-8 saja. Adam, Yahya dan Isa, kemudian Yusuf, Idris, Harun, Musa, Nabi Ibrahim AS. 8 orang saja, 8 Nabi saja. Kalau Mi'raj, kalau di Baitul Maqdis, di Masjidil Aqsa, sholatnya itu ketemu semua. Ya, ketemu semua. Selain yang 8 itu, semuanya hadir, ada. Ya, apalagi Nabi Sulaiman itu yang
dalam riwayat itu beliaulah yang membangun, yang merenovasi Masjidil Aqsa. Lamma faragha Sulaiman bin Dawud alaihissalam min bina'i Baitul Maqdis da'allaha thalathan. 3 doa yang dipanjatkan oleh Nabi Sulaiman putra Daud selesai dia merenovasi Masjidil Aqsa. Jadi yang dibangun oleh Nabi Sulaiman itu bukan tempel. Apa itu tempel? Hah? Kuil. Bukan, yang dibangun masjid, direnovasi itu masjid. Oleh siapa? Nabi Sulaiman. Makanya Yahudi mau cari ngubek-ngubek. Ngubek-ngubek apa itu? Gali-gali terowongan mau cari buktinya kuil Sulaiman, gak ada. Emangnya Sulaiman penyembah pagan? Dia bikin kuil-kuil, nyembah api dia di situ? Enggak, dia bertauhid kepada Allah. Yang dia bangun masjid. Dia mengesahkan Allah, bertauhid kepada Allah. Min bina'i baitil. Dia minta 3 doa kepada Allah. Dia panjatkan 3 doa. Yang pertama, minta kekuasaan dan kerajaan yang tidak akan diberikan lagi kepada siapapun setelah beliau. Allah penuhi. Minta yang kedua, diberikan ilmu, hikmah agar semua keputusannya sesuai dengan keinginan dan aturan Allah. Dipenuhi oleh Allah. Makanya jadi pemimpin mintanya begitu dong. Ya Allah, nih habis pelantikan, kan udah disumpah. Nih, sumpah ya. Sumpahnya kalau pakai HP, bukan pakai mushaf lagi, ya. Disumpah jabatan dengan apa, demi Allah, demi Tuhan, apalah macam-macam. Ya. Tapi setelah itu lepas, ucul. Ya, uculudin. Agamanya lepas. Makanya setiap kebijakannya nggak ada bau-bau agama. Padahal setiap keputusan lembaran negara, produk DPR, eksekutif, legislatif, yudikatif, semua dimulai dengan rahmat Tuhan yang Maha Esa. Isinya bertentangan dengan ketentuan Tuhan yang Maha Esa. Ngaco bos. Ya, maka minta kepada Allah jadi pemimpin. Ya Allah, jadikan semua keputusan yang aku buat ketika aku memimpin ini sesuai dengan apa yang kau inginkan. Itu doanya Nabi Sulaiman. Makanya berkah kerajaannya, berkah rakyatnya, nggak ada yang kelaparan, nggak ada yang miskin. Ya. Teknologinya maju, semua negeri ditaklukkan. Tentaranya Nabi Sulaiman itu wa husyira li Sulaimana junuduhu minal jinni wal insi wat thairi fahum yuzaun. Tentaranya itu terdiri dari jin, manusia dan semua jenis burung. Coba bayangkan. Gak ada yang ngalahin. Ya. Yang ketiga, apa doa Nabi Sulaiman? Setelah itu, ya Allah, jika ada hambamu yang datang ke tempat ini, dia tidak ada niat lain kecuali ingin sholat 2 rakaat di dalamnya, ya, kecuali aku minta kepadamu ya Allah, ampuni semua dosa-dosa hamba itu. Kata Nabi Muhammad SAW setelah menyampaikan 3 doanya Nabi Sulaiman ini, 2 doa pertama itu untuk Nabi Sulaiman. Doa yang terakhir itu buat saya, buat umatku juga berlaku. Ya, siapa di kalangan umatku yang datang ke Masjidil Aqsa, ke Baitul Maqdis, tidak ada niat dan tujuan kecuali untuk ibadah, sholat minimal 2 rakaat di dalamnya, mengharapkan ridha Allah Ta'ala, kecuali semua dosa-dosanya diampuni oleh Allah. Amin. Ya Rabbal, mudah-mudahan kita semua dapat karunia rezeki bisa sholat di Masjidil Aqsa. Amin ya Rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah isi pertanyaan tentang bagaimana melakukan sholat hajat dan sholat istighfar? Mungkin kayaknya. Dan gimana niatnya? Iya. Sholat hajat, ya, itu adalah sholat kita memohon kepada Allah. Ya, ini bagian dari sholat
yang disunnahkan. Setiap kali ada hajat, ada keperluan, ya kita minta kepada Allah. Karena sholat itu adalah doa. Doa yang terbaik itu dipanjatkan ketika kita sholat. Ya, doa saja kita mohon itu udah bagus. Tapi kalau doa kita sampaikan ketika kita sholat itu lebih bagus. Ya, ingat, catat baik-baik. Ya, sebab kalau doa biasa, kadang-kadang kita kagak wudu, betul? Kadang-kadang kita pakai pakaian compang-camping. Kadang-kadang kita berdoanya dalam hati di tempat yang tidak Allah ridhoi. Ya. Tapi kalau doa itu disampaikan ketika sholat, kita sudah ada persiapan. Fisik kita udah dibersihin, kita wudhu, toharah. Dari najis kecil, hadas kecil, hadas besar. Ya, kita menghadap kiblat. Banyak keutamaannya ketika sholat. Ya, kita baca surah Al-Fatihah minta petunjuk kepada Allah. Kita banyak bersolawat ketika sholat. Kita baca macam-macam. Ada ruku, sujud, i'tidal dan sebagainya. Di situ kita berdoa di sujud terakhir. Mohon kepada Allah. Itulah saat doa yang paling baik. Makanya Nabi SAW perintahkan, ya, aktsiru minad du'a'i fi. Ketika kamu sujud, perbanyaklah doa ketika Anda sedang sujud. Makanya sholat hajat itu bagusnya di situ. Kalau kita hajat, doa ya kapan aja, di mana aja, di waktu apa aja, ya tidak seperti doa ketika kita sholat, saat di sholat. Apalagi ketika sujud, itu hajat. Insya Allah dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Ya, itu sholat sunnah, waktunya bebas. Kapan saja bisa dilakukan. Ya, dia termasuk sholat mutlak, sholat hajat ini. Tidak terikat oleh waktu. Ya, tentu harus memenuhi syarat dan rukun sama seperti sholat biasa. Sholat fardu dan sholat sunnah kan sama syarat dan rukunnya ya. Ya, hanya niat untuk sholat mohon hajat. Gitu. Istikharah. Nah, itu ketika kita dihadapkan pada pilihan. Ya. Kalau kita punya hajat, punya keperluan sama Allah, kita udah jelas tujuannya, hajatnya udah jelas nih. Ya, kita pengen ini, ya, udah jelas. Itu sholat hajat namanya. Tapi kalau kita dihadapkan pada dua pilihan. Ya, ada pilihan. Ini lamaran kerja saya diterima misalnya diterima di beberapa instansi. Mau yang mana nih? Pilih. Minta istikharah sama Allah. Lamaran saya diterima, ini lamaran nikah, ya. Diterima sama berapa? Ya, kalau ngelamar boleh kasih proposal banyak. Ya, nanti yang diterima yang mana nanti terserah ente. Tapi ingat konsultasi sama Allah. Terutama perempuan, ya, terima lamaran. Ini ada beberapa laki-laki yang ngelamar. Bapaknya terima lamaran, ya, terima pinangan. Ini ada si Fulan mau minta tangan ente anakku, ya. Si Fulan lagi datang mau minta begini. Mana? Kamu pilih. Nah, itu namanya istikharah. Minta supaya Allah berikan pilihan yang terbaik. Ya, bingung mau pindah rumah kemana, harganya sama-sama bagus, lingkungannya bagus, ya minta. Itu sholat istikharah namanya. Insya Allah, ya. Jadi sholat istikharah dengan sholat hajat itu bedanya, tujuannya itu tadi. Nah, sama, syarat rukunnya sama, nggak ada bedanya, nggak ada perbuatan atau gerakan yang khusus. Seperti yang khusus itu kan sholat sunnah itu sholat gerhana, itu gerakannya khusus. Sholat 2 hari raya, sholatnya gerakannya khusus, ya kan? Ada tambahan-tambahan, ya. Tapi selain sholat gerhana dan 2 hari raya, itu sholat sunnah semua sama.
Ya, ada lagi sholat jenazah, itu beda tuh, ya. Gerakannya lain, ya. Jangan sholat jenazah ente sujud. Ya, mentang-mentang jaga jarak, ya. Lupa dia sujud, ya. Siapa ngikutin siapa ente sujud, ya. Nah, itu cuma 3 itu aja yang beda. Yang lain sholat sunnah sama. Syarat rukun gerakannya, bacaannya. Hanya di sholat istikharah nanti ada doanya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika dan seterusnya. Ya. Kalau ini baik ya Allah, pilihkanlah dia untukku. Kalau tidak baik, jauhkan dia dariku. Nah, kan begitu doanya. Ya, itu bisa dilihat doanya secara lengkap, ya bisa dilihat di mana-mana sumber dan referensi. Mohon demikian, Allahu a'lam. Saya rasa itu menjadi pertanyaan terakhir. Ini ada beberapa pertanyaan sebetulnya yang belum bisa dibahas karena kita terbatasan waktunya. Mungkin ada beberapa bapak ibu juga yang mau bertanya langsung. Barangkali nanti kalau Ustaz masih duduk sejenak di kantor TKS bisa melangkah. Ada pertanyaan apa terakhir? Coba cepet aja. Ada Ustaz, ini puasa 1 Rajab sampai 27 Rajab. Ada dari solusinya. Kalau sahih itu utamanya apa? Pahalanya gimana? Terus pertanyaan berikutnya? Pertanyaan berikutnya apa? Ada lagi? Udah. Sholat tapi nggak sholat sebenarnya. Bagaimana sih sebetulnya aplikasi sholat? Terus udah itu aja. 2 ya. Jadi tentang keutamaan amal-amal di bulan Rajab. Nah, ini banyak hadis-hadis palsu, banyak hadis-hadis lemah. Sehingga Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani menulis kitab Tabyinul Ajab fi Fadli Rajab. Imam-imam yang lain juga, ulama-ulama besar lain juga menulis tentang memperingatkan umat ini tentang banyaknya hadis-hadis palsu yang beredar tentang amalan-amalan khusus di bulan Rajab. Apakah lalu berarti kita nggak perlu beribadah? Tetap beribadah, tapi jangan bilang saya puasa di bulan Rajab ini karena hadis itu. Paham ya? Puasa mah puasa aja, Senin Kemis lanjutin. Yang puasa Daud lanjutkan. Ya. Mau puasa sebulan penuh di bulan Rajab boleh, tapi jangan bilang itu sunnah dari Nabi. Ya. Karena memperbanyak amal di Ashhurul Hurum itu dianjurkan. Inna iddatas syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal arda minha 4 hurum fala tazlimu fihinna anfusakum. Itu dianjurkan. Ibadah di bulan Rajab, kemudian Zulqa'dah, Zulhijjah dan Muharram itu pahalanya dilipat gandakan oleh Allah. Sebagaimana perbuatan maksiat di 4 bulan ini dosanya berlipat-lipat. Paham ya? Ini kaidahnya nih, kaidah umumnya. Nah, soal kita beribadah khusus dengan hadis ini, kalau puasa hari pertama bulan Rajab pahalanya begini, yang hari kedua pahalanya begini, sampai 30 hari atau 27, itu nggak ada sanadnya yang benar, nggak ada hadisnya yang sahih. Semuanya kata para ulama rata-rata makdzubun, maudhu, dusta dan palsu. Tapi kalau kita mau beribadah tidak mengatakan itu dari sunnah Nabi, nggak apa-apa, silahkan. Perbanyaklah ibadah, mau sholat, mau zikir, mau baca Quran, mau sedekah, ya, bakti sama orang tua, silaturahim sama tetangga, ya, boleh. Itu bahkan dianjurkan. Perbanyaklah ibadah, termasuk puasa-puasa. Wallahu a'lam bishawab. Itu soal keutamaan ibadah di bulan Rajab, ya. Yang kedua, yang terakhir, sholat tapi nggak sholat. Iya, sholatnya orang munafik. Tapi insya Allah di sini nggak ada yang munafik. Amin. Ya Rabbal. Karena munafik yang disebutkan di dalam ayat Quran itu adalah munafik i'tiqadi. Ya, dia hatinya kafir, fisiknya, zahirnya menunjukkan keislaman. Ya, ini nggak boleh kita menuduh orang munafik
Tapi yang munafik yang biasa kita lakukan adalah munafik amali. Munafik, cirinya orang munafik secara amaliyah, biasanya kata Nabi ada 3. Kalau ngomong suka bohong, kalau dikasih amanah berkhianat, kalau janji bodong. Gak tepati janji. Itu cirinya orang munafik. Ini munafik amali, siapapun bisa. Orang muslim amalnya yang mirip orang munafik, tapi dia bukan munafik. Hatinya masih benar, iman pada Allah, iman pada Rasul, ya, menegakkan syariat masih benar. Tapi kadang-kadang bohong juga. Bapak suka bohong gak sama istri? Hah? Itu ciri mirip orang munafik, bukan orang munafik. Hati-hati ya. Ibu bohong sama anak pernah? Ya. Guru, siapa? Pemimpin, bohong, gak menepati janji atau khianat. Iya, itu ciri amaliyah munafik. Tapi jangan karena begitu, kalau gitu nggak apa-apa dikit-dikit, ya nanti lama-lama jadi bukit. Lama-lama udah kebiasaan bohongin manusia, lama-lama sudah berkhianat terhadap amanah yang diberikan oleh rakyat. Lama-lama kalau sudah terbiasa mengingkari janji, nanti Allah pun diingkari. Hati-hati. Nanti Rasulullah pun didustakan. Ya. Nanti ajaran Islam pun dikhianati. Nah, ini hati-hati. Makanya jangan suka melakukan 3 perbuatan itu. Sebab kalau udah kebiasaan, nanti bisa naik level derajat. Jadi munafik betulan. Na'udzubillah min. Kalau munafik betulan, fiddarkil asfali minan nar. Di keraknya neraka. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan besar atas pertanyaannya. Itu yang terakhir. Baik. Terakhir. Dipersilakan. Terakhir. Baik. Mohon bersabar berpikir yang bermanfaat. Assalamualaikum. Saya mau bertanyakan masalah sholat 5 waktu. Kan di dalam ketentuan itu bahwa sholat itu harus dengan lapar dan terus. Ya. Tetapi juga bersama dilakukan oleh protokol kesehatan. Ya. Fikih. Ya. Ya, karena bertanya tentang fikih COVID, maka saya pakai masker. Menjawabnya pakai masker. Nah, kalau sholat aja boleh pakai masker, apalagi ceramah. Boleh nggak? Boleh, buat jaga kesehatan. Melindungi diri dan orang lain. Sebab kita nggak tahu, kita ini sebagai carrier, pembawa virus atau bukan. Mungkin kita, mungkin orang di sebelah kita bawa virusnya. Sebab ini virus nggak kasat mata. Dan kita nggak tahu, kadang nggak ada gejalanya. Nggak ada batuk-batuknya, nggak ada panas demamnya, nggak ada hilang penciuman bau. Ya, hati-hati bapak-bapak, kalau hilang penciuman sama hilang rasa, bilang sama ibu makanannya nggak ada rasanya, ntar didatengin sama petugas COVID nanti. Hati-hati ya, Bu, tinggal telepon aja dinas kesehatan. Angkut nih bapak, karantina 14 hari, emang enak. Ya, kita nggak tahu, anak kecil, anak SD, anak TK sampai anak kuliah, kenapa diliburkan? Karena anak kecil sampai anak yang masih muda, yang nggak ada penyakitan, itu kuat, tapi dia bawa carrier, dia bawa virusnya. Anak guling-gulingan, main-main sepeda, main di mana, dapat virus, iya bawa, sampai rumah. Cium, peluk emaknya, bapaknya, kena. Bapaknya ada komorbid, ibunya ada komorbid. Wassalam. Kalau terlambat. Ya. Maka kita harus jaga hati-hati.
Belum lama sahabat saya, senior saya, almarhum Dr. Najamuddin Ramli itu cerita, itu kisahnya begitu. Ya, setelah di tracing katanya konon ini, saya juga dapat dari teman orang, di tracing ternyata dari anaknya, anak SMA. Ya kan masih main-main. Dia kuat fisiknya, tapi orang tuanya enggak. Ada bawaan penyakit. Tinggal di rumah. Di rumah mana ada orang pakai masker sama-sama keluarga, iya kan? Ah, itu. Itu aja kita harus jaga-jaga. Apalagi sama orang lain. Kita nggak tahu dia dari mana, dia tahu pegang apa, dia nggak taat protokol kesehatan, ya. Nggak biasa cuci tangan pakai sabun misalnya, nggak biasa ini dan lain sebagainya, hanya pas ke masjid ya pura-pura cuci tangan ya, atau apalah dicek suhunya ya, OTG orang tanpa gejala, kita nggak tahu depan kita belakang kita. Nah makanya sebagai bentuk ihtiyatan, kehati-hatian, kita diperbolehkan. Sebagaimana kita diperbolehkan pakai masker penutup mulut ketika sholat, padahal ada hadisnya. Jangan kalian sholat tutup mulut. Ada hadisnya kan? Ada. Tapi kalau dalam kondisi darurat seperti ini penyakit nggak bisa kelihatan. Kalau korengan kelihatan, Pak. Ya, batuk-batuk kelihatan. Ya, apa penyakit fisik jelas kelihatan. Tapi virus kita nggak tahu, dari udara. Dia kan dari udara ini. Droplet apa macam-macam. Maka diperbolehkanlah kita sholat itu pakai masker, penutup mulut dan hidung. Begitu ya. Nah, sebenarnya ini juga tidak membatalkan sholat. Kenapa? Karena yang wajib untuk letak nempel di lantai atau sajadah alas kita itu adalah 7 anggota badan. Ujung jari kaki, 2 lutut, kiri kanan, 2 telapak tangan, sama jidat. 7 kan? Itu yang mesti nempel. Hidung mesti nempel? Enggak. Mulut nempel. Mau ngapain? Mau cium tanah? Jadi nggak membatalkan. Hanya itu sunnah. Jangan kamu tutup mulut kalau sholat. Tapi dalam keadaan darurat boleh. Itu para ulama mengatakan boleh. Sama, saf. Kenapa direnggangkan? Ini sifatnya darurat, nggak selama-lamanya. Kalau kita sudah bisa mengendalikan, ya, ini virus nggak bakal hilang, Pak. Ya, sampai kapanpun nggak bakal hilang. Itu virus flu Spanyol, udah 100 tahun lebih masih ada sekarang. Ya, itu saudara flu, pilek-pilek itu kan dari virus 100 tahun yang lalu. Masih ada sekarang. Sama, ini corona bakal ratusan tahun. Tapi caranya bagaimana? Kita bisa mengendalikan. Kalau udah bisa mengendalikan, udah ada herd immunity, udah divaksinasi, ya, kita kalaupun kena tetap terinfeksi, tetap. Orang yang sudah punya kekebalan tubuh dari vaksin itu bisa terinfeksi, tapi tidak mematikan. Tidak akan menimbulkan gejala sedang dan berat. Mungkin hanya OTG saja. Tapi kenapa? Karena dia sudah kebal. Nah, supaya kita yang bawa virus itu walaupun sudah divaksin tetap tidak menularkan ke orang yang tua renta, yang ada penyakit dan sebagainya, maka kita jaga jarak. Kita tetap pakai masker, kita social distancing. Begitu ya. Ini fikih new normal, Pak. Itu. Ya, ini ada ulama yang bertanggung jawab, tidak memfatwakan. Jangan takut. Ya, nanti kalau ditanya sama malaikat, ya itu ulama yang fatwakan. Ya, nah, jadi saat itu renggang, ya itu nggak apa-apa dalam keadaan seperti ini. Sampai betul-betul kita bisa mengendalikan. Ya, kapan? Kalau 70%, 80% warga negara kita sudah divaksin. Ya, bisa menekan, landai, ya, kehidupan kita bisa agak santai, agak normal, meskipun kita tetap berhati-hati. Ya,
itu bisa kita kembali rapatkan saf kita. Insya Allah. Demikian. Jadi jangan khawatir, jangan galau, ya. Saya menghormati pandangan yang berbeda. Ya, ada yang mengatakan itu keliru, salah, ya silahkan, nggak apa-apa. Ya, tapi saya tetap berpegang kepada fatwa ulama-ulama yang membolehkan merenggangkan saf pada saat kondisi darurat seperti ini sampai betul-betul terkendali. Jangankan sholat Pak, haji aja dibatasin. Itu yang rukun Islam paling gede. Orang datang jutaan. Ini cuma 1000 tahun lalu yang datang, yang dibolehkan masuk, yang bolehkan haji, ya kan? Tahun ini kita nggak tahu berapa. Syaratnya kata pemerintah Saudi harus divaksin. Ya. Jangan bilang vaksin ini konspirasi Wahyudi. Apa Wahyudi? Yahudi. Negara Yahudi, Israel itu negara yang paling boros anggaran negaranya untuk beli vaksin di dunia. Semua warganya wajib divaksin, kalau enggak dipenjara. Dan itu digratisin semua. Bukan cuma vaksin sekarang, corona. Semua vaksin, campak, polio, apa macam-macam buat anak kecil, imunisasi itu wajib. Dia paling lengkap. Buat apa? Buat jaga kesehatan warganya. Malah yang dilarang, dicegah vaksin itu masuk ke Palestina. Nah, jadi kalau ingin bunuh warga Gaza, kata Israel, jangan dikasih vaksin, biar mati aja semua. Paham? Ya? Wallahu a'lam bishawab.